Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, kita akan membuat alat peraga organ peredaran darah pada manusia. Penasaran nggak? Yuk ikuti videonya sampai habis ya. Happy watching! Nah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan di dalam pembuatan alat peraga ini, yang pertama kita perlu styrofoam board, ini nih yang warna kuning. Lalu kita perlu kawat, kemudian selang, ada gunting, juga lem, kemudian glue gun atau lem tembak, dan juga gambar dari organ peredaran darah yang telah kita print warna supaya lebih menarik nantinya ketika disusun dan kelihatannya seperti nyata begitu. Lalu bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita lihat caranya bersama-sama ya. Nah, jadi pertama-tama kita susun dulu gambar dari organ peredaran darah yang telah kita print out. Kita susun dan kita sesuaikan dengan ukuran dari styrofoam boardnya. Nah, kira-kira begini nih udah pas kali ya. Lalu setelah itu kita lem supaya gambar-gambar tersebut bisa tertempel di atas styrofoam boardnya. Nah, begini kira-kira caranya ya. Nah, kalau teman-teman punya lem fox, nah itu pakai lem fox lebih lengket dan bisa lebih menempel sih di styrofoam boardnya. Jadi kalau teman-teman punya lem fox boleh pakai itu aja. Nah, ini nih bagian-bagian yang belum menempel sempurna, mungkin boleh ditambah lem lagi ya supaya benar-benar perintaannya itu lengket di boardnya gitu. Jadi nanti ketika digunakan tidak lepas-lepas. Nah, tahapan selanjutnya itu kita kasih lubang di bagian-bagian berikut ini supaya ada celah atau lubang bagi selang nanti yang akan kita pasang begitu. Teman-teman boleh pakai solder, boleh atau alat lainnya yang bisa memberikan lubang di dalam board ini. Lalu tahapan selanjutnya itu adalah memasang selang ini sebagai aliran nanti bagi larutan berwarna yang akan kita gunakan untuk menunjukkan peredaran darah itu tadi. Nah, pemasangan selangnya ini perlu lebih teliti, diperhatikan ya cara masangnya itu dari mana. Ini akan saya tunjukkan gimana cara pasang selangnya, bagaimana tampak di depan dan juga di belakang nantinya.
jadi kira-kira begini nih bentuknya kalau sudah kita sesuaikan ya dengan arah aliran darahnya. Nah, jadinya bentuk dari susunan selangnya itu seperti ini nih. Gak apa-apa, mungkin agak longgar atau masih kepanjangan, gak apa-apa, nanti kita sesuaikan setelah semuanya sudah benar-benar pas. Nanti kita bisa sesuaikan, bisa potong lagi gitu ya. Nah, sekarang kita mau pasang dulu kawatnya ini di selang ini, di bagian-bagian ini ya, supaya selangnya itu rapi gitu, tertahan di boardnya, jadi tidak lari kemana-mana gitu ya. Nah, gini caranya. Kita lakukan pada semua bagian selang yang kira-kira butuh penahan ya. Jadi kalau udah selesai itu kira-kira gini nih tampilannya. Nah, udah lebih nampak ya bentuknya gitu ya, udah lebih rapi, udah lebih aman juga kalau nanti kita gunakan, karena selang-selangnya itu tadi sudah ditahan oleh si kawatnya gitu. Tada! Jadi teman-teman juga boleh tambahkan panah-panah seperti ini ya, untuk menunjukkan arah aliran darahnya nanti, jadi supaya lebih mempermudah melihat arah dari si darah nantinya gitu. Ini saya tambahkan potongan-potongan panah ya, tanda panah kecil. Nah, selanjutnya teman-teman boleh menambahkan label untuk setiap bagian di organ peredaran darah ini untuk memberikan informasi yang lebih jelas. Bagian-bagian ini itu apa sih, mana bilik kiri, mana bilik kanan, mana serambi kiri, mana serambi kanan, nah mana paru-paru, lalu mana tubuh gitu ya, supaya lebih mempermudah. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Di sini saya menggunakan pompa suntik atau injektor sebagai alat untuk memompa air berwarna merah yang telah saya sediakan. Nah, kemudian air tersebut nanti akan mengalir mengikuti arah aliran yang telah kita bentuk, yang telah kita susun melalui selang tadi. Jadi di sini air berwarna merah itu menggambarkan si darah yang mengalir di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, jadi di sini darah yang berasal dari paru-paru masuk ke dalam serambi kiri, di mana serambi kiri ini menerima darah yang kaya oksigen, lalu menuju ke bilik kiri. Kemudian bilik kiri akan memompa darah keluar dari aorta. Nah, ini aorta ya, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi aorta itu adalah arteri yang paling besar. Jadi arteri itu membawa darah yang kaya oksigen menuju seluruh tubuh. Jadi dia itu dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, di tubuh kita darah itu mengalir lewat pembuluh darah arteri ke pembuluh darah yang lebih kecil, yaitu pembuluh kapiler. Nah, di pembuluh kapiler ini terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida di jaringan tubuh kita, begitu ya. Nah, setelah itu terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, sehingga darah yang mengandung karbon dioksida akan dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena, lalu kembali ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, lalu bilik kanan akan memompa darah kembali ke paru-paru. Nah, lalu di paru-paru terjadilah pertukaran antara darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang kaya oksigen melalui kapiler ya, kapiler di paru-paru, dan itu terdapat di alveolusnya. Lalu setelah bertukar, darah yang mengandung oksigen akan lewat lagi dan kembali ke serambi kiri, dan berulang lagi.
Nah, jadi itu dia cara membuat alat peraga organ peredaran darah manusia dan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana proses peredaran darah dalam tubuh manusia. Semoga video ini boleh membantu dan bermanfaat bagi kita semua. See you on my next video. Bye bye.